guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kembali lagi di podcast 1%. Bersama dengan aku Andrea, mentor 1% sebagai host di episode kali ini. Nah, Perseners mungkin sekarang udah mulai sering denger nih tentang meditasi, mindful breathing, mindful eating. Hal-hal tersebut merupakan aktivitas yang menggunakan pendekatan mindfulness. Apa sih sebenarnya mindful itu? Nah, lebih lanjutnya akan dibahas di podcast ini bersama Kak Inta selaku mentor di 1% nih. Hai Kak Inta! Halo Kak Andrea, halo Perseners, apa kabar? Ini Kak Andrea juga apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kak Inta gimana kabarnya? Baik juga. Ya, bentar lagi tahun baru nih Kak. Sudah ada rencana kah untuk tahun baru nanti Kak Inta? Ngeliatin kembang api aja dari rumah kayaknya cukup ya. Oke, semoga lancar apapun itu rencananya dan bisa menyambut tahun baru dengan sukacita ya Kak Inta. Amin. Kamu juga ya. Amin, thank you Kak Inta. Nah, Kak Inta, kali ini kan kita bakalan ngobrol-ngobrol nih tentang mindful on daily basis ya Kak. Nah, sebelum ngobrol lebih jauh nih, Kak Inta ada nggak sih pengalaman yang berkaitan dengan topik ini? Oke, ini sebenarnya topik yang cukup close to my heart ya. Jadi kalau misalkan aku boleh cerita dikit dan gak lama-lama karena kita durasinya dikit. Tapi dulu tuh aku sama sekali tidak mengaplikasikan mindfulness ini. Jadi dulu tuh aku orang yang bener-bener tek banget gitu, kayak what's next gitu. Jadi bener-bener gak ada waktu untuk pause, untuk mindful, untuk gak ada lah itu bener-bener oke, apa selanjutnya, begitu udah kelar apa selanjutnya gitu. Tapi habis itu aku dapat satu mentor yang dia mengaplikasikan mindfulness, dan dia nggak hanya ngomongin aja tapi dia juga mengaplikasiinnya tuh kelihatan gitu. Dan satu hal yang paling kena di aku adalah dia tuh kelihatannya kayak make a peace banget dengan hidup gitu. Dia kayak aku berdamai banget sama hidup nih orang gitu dari yang aku lihat ya. Dan itu ternyata nggak hanya aku doang, banyak orang yang ngeliat kayak gitu juga. Jadi aku akhirnya setelah aku ngeliat itu dampaknya dan aku mulai coba nih, dan aku ternyata fell in love instantly dengan hal ini, dengan mindfulness gitu, dan konsep ini. Dan ya makanya aku sekarang ada di sini gitu. Nah kalau misalkan Kak Andrea sendiri gimana? Kalau aku sih awalnya tuh aku kepo ya kayak apa sih mindfulness gitu. Terus nyobain dari meditasi, terus yoga. Kebetulan aku senang olahraga juga kan, terus nyobain yoga, mindful reading, dan ngerasain manfaatnya nih. Jadi aku terapin di kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun kadang juga masih skip ya, lupa untuk being mindful, tapi terus dicoba untuk living in the present moment gitu sih. Emang gak mudah ya awal-awalnya pasti. Yes, betul, agree. Nah, oke Kak Inta, sebenarnya mindful tuh apa sih Kak? Mungkin di sini masih banyak perseners yang belum pernah dengar kata mindful sama sekali dan pengen belajar juga untuk menerapkan gitu. Nah, iya, jadi aku nemu nih banyak sebenarnya definisi-definisi tertentu terkait mindfulness. Tapi salah satu yang paling aku suka adalah dia tulisnya adalah being fully present gitu. Itu sangat singkat, namun menurut aku sangat akurat. Bagaimana being mindful means kita fully present in the moment gitu ya. Dan beberapa kata-kata yang sering terulang tuh ada kata awareness dan attention. Jadi kita tuh menaruh atensi kita ke keadaan kita saat ini gitu ya. Gimana lagi, apa yang lagi kita lihat, apa yang lagi kita dengar gitu, dan apa yang kita rasakan. Gitu sih kalau misalkan dari yang aku tahu dan aku baca juga. Mungkin dari Kak Andrea ada yang mau ditambah? Iya sih, sejauh sepemahamanku gitu. Emang being mindful itu adalah kita memang benar-benar living in the present moment yang ngerasain tarikan nafas kita, terus suara yang ada di sekitar kita. Misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, itu ya benar-benar ngelihat kita ngerjain apa, kita nikmatin gitu. Kita nemuin flow untuk menikmati itu gitu sih kalau sejauh ini. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang being mindful tuh seperti apa ya kayak apa sih sebenarnya gitu. Nah, sekarang tentang contoh aktivitasnya nih. Apa aja sih Kak Inta, kalau yang aku tahu kan kayak meditasi, mindful breathing, mindful reading, terus ada apa lagi sih sebenarnya Kak? Nah, memang mindful ini bisa banyak banget ya macam-macamnya Kak Andrea ya. Ada yang kita bener-bener set aside waktu dan aktivitas yang spesifik banget nih, yang kayak yang tadi kamu bilang. Kayak ada meditasi, ada yoga, itu juga bagian dari
mindfulness, tapi juga bisa kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari atau lebih tepatnya aktivitas kita sehari-hari. Seperti yang tadi kamu juga udah sebut, ada mindful reading, mindful showering, sekarang banyak juga, ada mindful interaction, mindful activities. Nah, aku personally suka banget tuh mindful showering dan itu udah banyak banget juga yang ngelakuin. Jadi, like I said, tipe-tipenya tuh kita balikin lagi yang cocok ke perseners tuh apa. Ada yang bener-bener spesifik ke meditasi dan yoga gitu ya, aktivitas tertentu, atau ada yang kamu mau tarik konsep mindful ini ke aktivitas diri kamu sehari-hari yang kayak tadi aku sebutkan, mindful reading, mindful showering, dan semacamnya seperti itu. Oke, jadi kita bisa hanya untuk melakukan mindfulness pada satu aktivitas atau sehari-hari gitu ya Kak ya? Yes, bisa banget gitu. Ini mungkin ada perseners yang pengen belajar mindfulness nih ya, baru belajar gitu. Nah, kira-kira ada tips and tricks-nya mungkin? Oke. Nah, kayak yang tadi Kak Andrea juga udah sebutkan, mungkin bukan nggak terlalu ya, tidak mudah ya untuk memulai sesuatu. Not just mindfulness sih, in any kita mengimplementasikan new habit itu pasti tidak mudah ya, namanya memulai sesuatu gitu. Yang pasti makanya yang pertama kali kalau misalnya ngomongin tips and tricks, I would say willingness dulu gitu ya. Keinginan, niat dulu teman-teman perseners nih, kenapa pengen mulai dan harus ada nih niatnya dulu, keinginannya dulu untuk memulai hal tersebut gitu. Kalau hal yang paling pertama adalah keluar dari autopilot ya. Jadi kalau misalkan yang sering juga disebut di konsep mindfulness ini adalah bagaimana kita keluar dari autopilot. Yang dimaksud dengan autopilot adalah pada saat kita jalanin setiap hari, bangun tidur, kerja atau kuliah, makan, nonton Netflix, bobo gitu misalnya. Ya udah kayak gitu aja setiap hari. Yang kita lakukan dengan mindfulness adalah kita keluar nih dari autopilot itu dan actually takes control gitu. Nah, itu yang mungkin hal pertamanya bagaimana kita punya niatnya dan kita mau untuk keluar dari habit autopilot kita ini. Nah, kalau misalkan udah, mungkin hal-hal pertama yang harus disiapkan juga adalah set aside waktunya mau kapan gitu ya. Misalkan karena ini baru, aku mau cobanya pelan-pelan dulu, nggak usah setiap hari gitu, tapi kayak sebulan sekali dulu atau misalnya seminggu sekali dulu gitu, disesuaikan dengan jadwal teman-teman juga, atau mau coba setiap kali makan malam, misalnya mau mindful eating, setiap kali makan malam atau apa gitu. Jadi pelan-pelan dulu aja persener semua, it's all about progress ya, and step by step gitu. Nah, kalau udah set aside some time, mulai dengan observe the present moment gitu, yang aku bilang, apa yang lagi kamu lihat, apa yang lagi kamu dengar, dan apa yang lagi kamu rasakan di indera peraba kamu gitu ya, di tangan gitu, megang telunjuk atau megang apa, megang bolpen gitu, dirasain. Nah, habis itu no judgment, itu juga penting. Jadi apa yang dimaksud dengan no judgment adalah untuk kita apapun yang kita lihat, yang kita perceive gitu ya dari indera-indera kita itu gak kita judge gitu, gak kayak misalkan kita ngerasain, misalkan kita pakai AC nih, terus kayak dingin gitu, kayak aduh kok dingin banget ya gitu. Jadi kayak itu kan ada judgment-nya, tapi lebih kayak kita objectively, oh ini ada AC, terus kita ngerasain ada cool breeze gitu ya, ada dingin gitu di tangan kanan atau apa gitu. Jadi no judgment. Dan juga be kind to your wandering mind. Nah ini kan kayak aku sebutkan tadi, gak mudah ya Kak Andrea untuk memulai. Jadi kalau misalkan udah mulai nih, terus tiba-tiba otak kita kemana nih, kayak oh iya ada deadline ini, oh iya ada deadline itu, gitu kan pasti kecenderungan manusia ya untuk melakukan hal itu. Itu it's okay gitu, maksudnya dalam hal ini jangan dimarahin, kok lu mikir kayak gitu sih, ayo balik lagi dong, balik lagi gitu, terus nyalahin diri sendiri, jangan kayak gitu. It's okay awal-awalnya kayak gitu, yang penting adalah kamu kembalikan lagi ke bagian awalnya gitu, tujuan awalnya untuk being mindful gitu. So please be kind with your wandering mind gitu sih. Nah, kalau misalnya benar-benar untuk konkretnya gimana nih cara mulainya, I think ini sangat berbeda di setiap orang, di setiap individu ya. Kalau mungkin nanti Kak Andrea juga boleh share, kalau Kak Andrea bakal kayak gimana, dan ini perseners nanti silahkan untuk eksplor sendiri mulainya kayak gimana. Kalau aku personally, aku mulainya adalah dengan ngeliat yang ijo-ijo. Kalau udah biasa ngeliat yang ijo-ijo, itu udah enak banget untuk ngeliatnya, bisa diem, ngeliatin aja yang ijo gitu. Terus mulai perhatikan nafas, masuk, keluar gitu, nafas, terus ya udah just being mindful with that moment. Nah, itu udah mantep banget buat aku gitu. Nah, kalau misalkan untuk Kak Andrea sendiri gimana nih kalau misalkan untuk mulai biasanya? Awalnya nih ya, awal banget aku memulai praktek mindful itu, aku cobain meditasi sama yoga sih, olahraga gitu. Karena kan kalau yoga tuh kita praktis ke nafas juga ya, tarik buangnya gitu, ada aturannya juga. Terus meditasi, dari situ belajar untuk fokus. Aku coba ke mindful reading sih habis tuh.
terus enak juga nih dapat nyamannya, akhirnya aku baru terapin ke sehari-hari. Dan kadang kalau misal lagi diem gitu, kayak aku sukanya lihat matahari terbenam, sunset. Ini romantis banget nih Kak Andrea kayaknya. Yes, tapi itu salah satu momen yang bisa membawaku kepada being mindful gitu ya, pada saat aku diem gitu ya, nggak meditasi gitu, tapi pada saat sunset itu dan banyak orang tapi fokusnya ke sunset itu dan masuk langsung gitu, nikmatin deh. Perseners bisa lihat ya bahwa kecenderungan aku sendiri sama Kak Andrea aja udah beda nih. Kak Andrea dari meditasinya dulu, baru dibawa ke kehidupan sehari-hari, sedangkan aku dari kehidupan sehari-harinya dulu nih, mindful showeringnya dulu, gitu yang aku ngerasa cocok untuk melakukan mindful, baru aku tarik kalau lagi pengen dan ada waktunya aku ngelakuin meditasi gitu. Jadi balik lagi ini kecocokan teman-teman juga gitu sebenarnya. Setiap orang punya cara masing-masing ya Kak Inta ya. Betul sekali. Oke, nah Kak Inta, menurut Kak Inta nih, being mindful ini penting nggak sih? Atau kayak, kita perlu sesekali aja sih menerapkan, apa gimana tuh Kak Inta? Menurut aku penting sih gitu ya, sejak udah ngejalanin tuh emang, wah begitu udah mulai terbiasa tuh kayak bener-bener baru kerasa gitu manfaatnya ya. Kalau misalkan dari beberapa literatur yang aku baca juga, utamanya adalah dia itu berhasil untuk menarik keluar kita dari keadaan downward spiraling. Apa tuh yang aku maksud downward spiraling? Jadi pada saat kita biasanya ada keadaan stres, atau kita ada masalah, itu kan biasanya kita, atau overthinking lah ya, terutama, itu biasanya tuh kita kemana-mana tuh. Jadi kita yang pertamanya masalahnya cuma A sampai B, tapi kita bisa mikirinnya sampai Z gitu. Yes, Wow, kalau lagi gitu ya kan? overthinking Itu ya. namanya overthinking. Itu kan spiraling. Aku suka analoginya itu kayak prosotan gitu loh, prosotan gitu sampai bawah gitu mikirin ya. Padahal sebenarnya masalahnya cuma sampai bagian atas doang kayak gitu. Nah, itu pada saat kita kejadian kayak gitu ke diri kita, ada masalah atau ada stresor gitu ya. Mindful ini berhasil dalam menarik kita keluar supaya kita nggak nyampe bawah, kita nggak nyampe dalam banget gitu pada saat kita ngadepin ini gitu. Dan itu kita ditarik keluar. Nah, pada saat itu kita juga dibuat untuk mempersepsikan masalah-masalah yang kita hadapi ini dengan lebih objektif. Karena tadi kan juga ada no judgment ya. Jadi kita ngeliat masalahnya juga kayak contohnya misalkan kita make a mistake gitu di kerjaan kita. Itu kita nggak kayak bener-bener blaming ourselves. Kalau misalnya kita overthinking, mungkin aja kita udah mikirnya jauh parah banget sih gue, apa banget nih, gue parah banget, gini-gini, gue nggak worth it, atau segala macam, gue nggak worthy. Tapi kita diajarkan dengan mindful untuk melihatnya secara objektif, bahwa oke, I made a mistake, gitu, kayak, tapi nggak berlebihan, salah gue tuh parah banget, gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh lebih ke objektif, gitu. Itulah yang dilakukan oleh si mindful ini, gitu. Dan yang ketiga, dengan kita tadi kan udah 2 ya, dan yang ketiga itu dengan kita melihat experience ini dengan lebih objektif, kita juga belajar untuk kejadian-kejadian selanjutnya yang mungkin serupa gitu ya, mirip, kita juga jadi lebih resilient gitu, kita jadi nggak lebih overwhelmed gitu, karena kita udah membiasakan diri untuk melakukan si mindful ini, untuk melihat suatu experience itu tidak terlalu ekstrim negatif atau mungkin juga ekstrim positif, seperti itu, gitu. Nah yang terakhir, dan ini mungkin lebih in conclusion ya, kalau tadi tuh mungkin dampak-dampak per experience-nya, kalau ini in conclusion-nya kita jadi lebih menikmati hidup. Nah ini mungkin nanti aku juga bakal tanya pendapat Kak Andrea ya, maksudnya dari sisi kamu gimana, kalau aku tuh kerasa banget gitu, dan begitu aku ngelakuin ini, aku jadi lebih mengerti cara pandangnya tadi yang mentor aku itu yang di awal, kayak, oh dia melakukan ini, makanya dia kerasanya lebih berdamai dengan hidup kayak yang aku rasakan sekarang gitu. Aku lebih nikmatin gitu ya, every moment is treasure gitu ya, walaupun lagi keadaannya negatif pun I cannot help but being grateful gitu, gue nggak tahu kenapa gitu. Itulah yang aku rasakan sih salah satu dampak terbesar dari mindful ini. Kalau misalkan Kak Andrea mungkin gimana? Kalau aku mungkin kurang lebih ya kayak Kak Inta ya. Jadi pada setiap hal yang aku lakukan ketika aku bener-bener living in the present ya, living in the moment gitu, aku bener-bener ngerasa ya, mau itu buruk, baik gitu, tetap ya tadi ada satu hal yang selalu bisa bikin aku bersyukur, bikin aku ya udah nikmatin aja gitu, merasa kalau ya this is life gitu. Mengurangi self blaming juga ya, kalau misalnya memang ada kesalahan-kesalahan tertentu tuh mengurangi self blaming. Gimana ya, itu undescribable sih sebenarnya, kayak ya nyaman aja gitu ketika aku melakukan sesuatu, kerja nih misalnya, kerja gitu, banyak ya tas yang harus aku kerjakan, tapi I'm happy gitu karena aku tahu semua yang aku kerjakan dengan exact, misalnya dengan pasti gitu ya.
aku tahu semua yang aku kerjakan dan aku tahu aku sudah mengusahakan yang terbaik gitu. Jadi kayak ya kalau misalkan Indian ada something bad happen gitu, itu aku kayak oh ya udah, tapi aku tahu kok kemarin aku udah ngerjain ini dan aku mengerjakannya dengan baik gitu karena aku benar-benar ada di situ. Itu sih Ya, kalau aku ngerasain manfaatnya Kak Inta. agree banget gitu. Makanya tadi kenapa poin pertama tuh penting banget ya, itu mencegah atau menarik kita keluar dari downward spiraling. Karena kerasa banget pada saat itu mulai negative feelingnya datang, itu kan overwhelming ya Kak Andrea ya. Yes. Itu can be very overwhelming dan pada saat itu terjadi biasanya logik kita udah nggak jalan tuh. Kayak Mhm. kita mau mikirin kayak enggak kok ini bukan salah lu banget kayak gitu tuh nggak ada tuh. Iya. Nah itu dia, itulah kenapa si mindful ini menjadi sangat crucial gitu in our daily lives gitu. Oke, wah menarik banget nih Perseners diskusi kita pada episode kali ini. Semoga nanti Perseners mendapatkan insight yang sama ya, sama bagus ya, sama barunya seperti yang aku dapatkan pada episode kali ini. Oke, Kak Inta, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Nah, kalau boleh aku simpulkan sedikit nih ya Kak Inta. Jadi, being mindful itu poinnya adalah kita mencoba untuk tinggal di momen ini ya, Perseners, jadi menikmati, menjalani momen ini. Dan contoh aktivitasnya juga banyak sekali. Tadi ada meditasi ya, mindful breathing, mindful reading, mindful eating, mindful showering juga. Ini aku baru tahu juga nih ada mindful showering gitu ya. Terus menjadi mindful sendiri itu perlu dilakukan karena dapat membantu kita menarik diri kita dari overthinking, membantu untuk melihat sesuatu secara objektif, dan membantu kita untuk lebih menikmati hidup Perseners. Lalu untuk tips and tricksnya, ya bisa dimulai dari mengumpulkan niatnya dulu ya, Persener, selalu mulai lakukan aktivitas yang mau kita coba gitu, lalu kita observe dari apa yang kita rasakan melalui panca indera nih dan tanpa judgment. Terus tadi Kak Inta sempat nyebutin nih sesuatu yang saya senang banget juga, be kind to your wandering mind. Jadi awalnya pasti pikirannya kemana-mana ya, tapi it's okay kalau awalnya kayak gitu, yang penting dikembalikan lagi pada tujuan awalnya. Oke, Perseners, kita sudah di penghujung podcast nih. Untuk Perseners yang pengen mendapatkan insight baru lagi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan psikologi dan kesehatan mental, boleh coba cek podcast-podcast kami yang lain atau mengunjungi media sosial lainnya dari 1%. Ada YouTube dan Instagram. Boleh juga nih kalau pengen tahu lebih lanjut tentang 1%, layanannya ada apa aja, silahkan Perseners bisa mengunjungi website kami di 1%.net. Teman-teman bisa ikut mentoring, konseling dengan psikolog, dan profesional lainnya. Kalau ikut mentoring, bisa ketemu dengan Kak Inta dan saya juga. Semoga layanan-layanan yang kami berikan dapat membantu Perseners untuk melangkah ke depan sebanyak 1% setiap hari. Akhir kata, terima kasih banyak Perseners sudah dengerin podcast episode ini. Mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan. Andrea pamit undur diri. Bye!